Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky dari kelas 10 SMA Negeri 1 Kelab. Saya di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indo biografi, yang mana saya membawa seorang ulama yang bernama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang dilahir pada hari Senin 27 Mei 1963 Masehi, kalender Hijriah 4 Muharram 1383, adalah seorang ulama dunia era modern. Al-Habib Umar kini tinggal di Tarim, Yaman, di mana dia mengawasi perkembangan di Dar al-Mustafa dan berbagai sekolah lain yang telah dibangun di bawah manajemennya. Dia masih memegang peran aktif dalam dakwah agama Islam. Sedemikian aktifnya sehingga dia meluangkan hampir sepanjang tahunnya mengunjungi berbagai negara di seluruh dunia demi melakukan kegiatan-kegiatan mulianya itu. Kehidupan awalnya, dia terlahir di Tarim, Hadramaut, salah satu kota tertua di Yaman yang menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Dengan berlimpahnya para ilmuwan dan para alim ulama yang dihasilkan kota ini selama berabad-abad. Dia dibesarkan di dalam keluarga yang memiliki tradisi keilmuan Islam dan kejujuran moral dengan ayahnya yang adalah seorang penjuang maritim yang terkenal, sang intelektual, sang dai besar Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ayahnya adalah salah seorang ulama intelektual Islam yang mengakibatkan hidupnya demi penyebaran agama Islam dan pengajaran hukum suci serta aturan-aturan mulia dalam Islam. Ia secara tragis diculik oleh kelompok komunis dan diperkirakan telah meninggal. Demikian pula kedua kakek dia, Al-Habib Salim bin Hafiz dan Al-Habib Hafiz bin Abdullah, yang merupakan para intelektual Islam yang sangat dihormati kaum ulama dan intelektual muslim pada masanya. Nasab beliau, dia adalah Al-Habib Umar, putra dari Muhammad, putra dari Salim, putra dari Hafid, putra dari Abdullah, putra dari Abi Bakar, putra dari Aidarus, putra Al-Husain, putra dari Al-Syekh Abi Bakar, putra dari Salim, putra dari Abdullah, putra dari Abdurrahman, putra dari Abdullah, putra dari Al-Syekh Abdul Rahman Asgaf, putra dari Muhammad Maula Al-Da'ilah, putra dari Ali, putra dari Alawi, putra dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad, putra dari Ali Al-Awi, putra dari Al-Faqih putra dari Ali, putra dari Muhammad Sahib Al-Mirbat, putra dari Ali Qali Qasam, putra dari Alawi, putra dari Muhammad, putra dari Alawi, putra dari Ubaidillah, putra dari Al-Imam Al-Mujahid, putra Allah Ahmad, putra dari Isa, putra dari Muhammad, putra dari Al-Ali Uraidi, putra dari Ja'far As-Saddiq, putra dari Muhammad Al-Baqi, putra dari Ali Zain Al-Abidin, putra dari Husain sang suci laki-laki, putra dari pasangan Ali, putra dari Abu Talib dan Fatimah Al-Zahra, putri dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masa kecil beliau, dia telah mampu menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda dan juga menghafal berbagai teks inti dalam fikih, hadis, bahasa Arab dan berbagai ilmu keagamaan yang membuat termasuk dalam lingkaran keilmuan yang dipegang teguh oleh banyak ulama-ulama tradisional seperti Muhammad bin Alawi bin Syihab dan Al-Syekh Fadilah dan serta para ulama lain yang mengajar di Ribat Tarim
dia pun mempelajari berbagai ilmu termasuk ilmu-ilmu spiritual keagamaan dari ayahnya yang meninggal, Syekh Al-Habib Muhammad bin Salim, yang darinya didapatkan cinta dan perhatian yang mendalam pada dakwah dan bimbingan atau tuntunan keagamaan dengan secara Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya bagiku memperhatikan sang Umar kecil yang selalu berada di sisi ayahnya di dalam lingkaran ilmu dan zikir. Namun secara tragis ketika Al-Habib Umar sedang menemani ayahnya untuk sholat Jumat, ayahnya diculik oleh golongan komunis yang sang Umar kecil sendirian pulang ke rumahnya dengan masih membawa sal Malik ayahnya. Dan sejak saat itu ayahnya tidak pernah terlihat lagi. Ini menyebabkan Umar mudah menganggap bahwa tanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan yang dilakukan ayahnya dalam bidang dakwah sama seperti seakan-akan sang ayah menjadi bendera yang diberikan pada di masa kecil. Sebelum ia mati syahid, sejak itu dengan sang bendera dikibarkan tinggi-tinggi, ia memulai secara bersemangat perjalanan penuh perjuangan mengumpulkan orang-orang berbentuk majelis-majelis dan dakwah, perjuangan dan usahanya yang keras demi melanjutkan pekerjaan ayahnya. Mulai membuatkan hasil kelas-kelas mulai dibuka bagi anak muda maupun orang tua di majelis-majelis setempat di mana ditawarkan berbagai kesempatan untuk menghafal Al-Quran dan untuk belajar ilmu-ilmu tradisional. Beliau dikirim ke kota Al-Batiyah. Dia sesungguhnya telah benar-benar memahami kitab suci sehingga dia telah diberikan sesuatu yang khusus dari Allah meskipun usianya masih muda. Namun hal ini mulai mengakibatkan kekhawatiran akan keselamatan dan akhirnya diputuskan untuk mengirimkan ke kota Al-Batiyah yang terletak di tempat yang disebut Yaman Utara yang menjadikan jauh dari jangkauan mereka yang ingin mencelakai sang sayyid muda. Di sana dimulai babak penting baru dalam perkembangannya. Masuk sekolah ribat di Al-Batiyah, dia mulai belajar ilmu-ilmu tradisional di bawah bimbingan al-ahli dari ayah yang mulia Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, semoga Allah mengampuninya, dan juga di bawah bimbingan utama mazhab Syafi'i Al-Habib Jain bin Sumaid, semoga Allah melindunginya. Janjinya terpenuhi ketika akhirnya dia ditunjuk sebagai seorang guru tak lama sudahnya. Dia juga terus melanjutkan perjuangannya yang melelahkan dalam bidang dakwah. Kali ini tempatnya adalah Al-Batiyah dan kota-kota serta desa-desa di sekitarnya. Tiada satupun yang terlewat dalam usahanya untuk mengenalkan kembali cinta kasih Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam hati sanuhabari mereka semua. Kelas-kelas dan majelis didirikan, pengajian dimulai, dan orang-orang dibimbing. Usahanya yang demikian gigih menyebabkannya kekuatan tidur dan istirahat mulai menunjukkan hasil yang besar bagi mereka yang tersentuh dengan ajaran, terutama pada pemuda yang keseluruhannya terletak terlumur dalam kehidupan yang kosong dan dangkal, namun kini telah mengalami perubahan mendalam hingga mereka sadar bahwa hidup memiliki tujuan. Mereka bangga dengan identitas baru mereka sebagai orang Islam, mengenalkan serban atau selendang Islam, dan mulai memutuskan perhatian mereka untuk mewaris sifat-sifat luhur dan mulai dari sang Rasul pasuruan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan dakwah. Beliau mulai perjuangan dakwah sejak saat itu. Sekelompok besar orang yang telah terdapat satukan dakwahnya mulai berkumpul mengelilinginya dan membantunya dalam perjuangan dakwah maupun keteguhannya dalam mengajar di berbagai kota besar maupun kecil yang
yang dinamakan di Yaman Utara. Pada masa ini dia mulai mengunjungi banyak kota-kota maupun banyaknya di seluruh Yaman, mulai dari kota Takjim di utara untuk belajar ilmu dari Mufti Mufti Ta'iz Al-Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya, yang mulai menunjukkan padanya perhatian dan tidak cinta yang besar sebagaimana dia mendapat pelaku yang sang dari Syekh Al-Habib Muhammad Al-Haddad, sehingga ia memberikan putrinya untuk menikahi setelah menyaksikan bahwa dalam dirinya terdapat sifat-sifat kejujuran dan kepikiran yang agung. Ibadah haji. Tak lama setelah itu dia melakukan perjalanan melelahkan demi melakukan ibadah haji di Mekah, dan untuk mengunjungi Mekah Rasulullah SAW di Madinah. Awal dikenal dunia setelah perjalanan ke haji, nama Al-Habib Umar bin Hafiz mulai tersebar di luar, terutama dikarenakan kegigihannya usaha dalam menyerang agama Islam dan mempengaruhi ajaran-ajaran awal yang tradisional. Namun kepulangannya yang inti tidak sedikit pun mengurangi usaha pengajarannya, bahkan sebaliknya ini menjadikan mendapat sumber tambahan. Dan beliau pulang ke Tarim. Kepulangan ke Tarim menjadi tanda sebuah perubahan masdar dari tahun-tahun yang dia habiskan untuk belajar, mengajar, membangun mental agamis orang-orang di sekelilingnya, menyebabkan seruan dan menyerang yang benar serta melarang yang salah. Pada tahun 1993 Masehi atau sekitar 1414 Hijriah, Al-Habib Umar mengabdikan ajaran-ajarannya dengan membangun Dar Al-Mustafa atau Pondok Pesantren Darul Mustafa. Nah, baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata salah mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.